Shalom teman-teman. Di video hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman tentang wanita-wanita bijak dalam Alkitab. Siapa saja mereka? Nonton video ini sampai selesai ya. Pertama, Ribka. Teman-teman tahu kan kalau Ribka adalah istri Ishak yang tentunya menantu dari Abraham dan Sarah. Proses pernikahan antara Ishak dan Ribka benar-benar unik. Karena sebelumnya keduanya sama sekali belum pernah bertemu. Dalam Kejadian pasal 24, diceritakan bahwa Abraham meminta kepada hambanya untuk mencari istri bagi Ishak yang berasal dari sanak saudara Abraham. Singkat cerita, pergilah hamba Abraham ini menuju ke Aram, Mesopotamia. Di sana bertemulah hamba Abraham dengan seorang anak gadis yang sangat cantik parasnya. Ia sedang memikul buyung berisi air di pundaknya. Ya, dia adalah Ribka. Dalam cerita selanjutnya, hamba Abraham menghampiri Ribka untuk meminta air. Lihat apa yang ia dapat. Alkitab bercerita bagaimana tindakan Ribka yang menunjukkan kebaikan hatinya. Ia bukan hanya memberi minum kepada hamba Abraham, tapi juga kepada semua unta-unta dari hamba Abraham tanpa diminta. Tindakan yang sangat berinisiatif, bukan? Padahal Ribka sama sekali belum mengenal orang ini. Nah, dari Ribka kita belajar 3 hal. Pertama, pekerja keras. Yang kedua, suka menolong. Dan yang ketiga, berinisiatif. Wanita yang kedua adalah Abigail. Abigail adalah salah satu istri dari Daud. Sebelum menjadi istri Daud, Abigail memiliki seorang suami bernama Nabal. Alkitab bercerita kalau Nabal dan Abigail memiliki sikap yang sangat berbeda. Abigail itu cantik dan bijak, sedangkan Nabal jahat dan kasar. Entah bagaimana sampai mereka bisa menikah. Menurut data dari Alkitab, kalau Nabal ini orang yang sangat kaya raya. Ia memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Sikap Abigail yang bijaksana kita lihat pada saat Nabal suaminya yang kasar itu bermasalah dengan Daud. Pada waktu itu Daud sangat murka. Niat hatinya adalah ia akan membinasakan Nabal serta semua orang yang ada di rumah Nabal. Ketika Abigail mendengar bahwa suaminya telah melakukan kesalahan pada hamba Allah yang bernama Daud, maka dengan segera Abigail menyiapkan bekal untuk pergi memohon ampun atas nama Nabal. Semua ini ia lakukan diam-diam tanpa memberitahukan kepada suaminya. Akhirnya bertemulah Abigail dan Daud di tengah perjalanan. Abigail bergegas turun dari keledai lalu sujud menyembah di hadapan Daud, memohon Daud mengampuni kesalahan Nabal, supaya Daud juga jangan melakukan hutang darah dengan keadilan sendiri. Sebab Tuhan yang akan bangkit melawan musuh-musuh Daud. Bagaimana reaksi dari Daud? Daud sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena telah mengutus Abigail untuk mencegah Daud melakukan dosa. Ternyata tindakan bijaksana dari Abigail membuahkan hasil ya. Nah, dari Abigail kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Abigail berpikir dan bertindak dengan cepat. Alkitab mencatat ada kata segera dan kata bergegas. Yang kedua, Abigail menaruh ketundukan kepada Allah di atas ketundukan kepada suaminya. Karena ketika hendak menemui Daud, Abigail tidak memberitahukan hal ini kepada suaminya. Yang ketiga, tindakannya rendah hati dengan sujud menyembah di hadapan Daud dan menyebut dirinya hamba. Wanita yang ketiga adalah Rut. Kisah tentang Rut memang selalu menarik untuk dibahas. Rut adalah nenek moyang Yesus Kristus yang berasal dari bangsa kafir, yaitu bangsa Moab. Peristiwa yang menunjukkan sikap bijak dari Rut kita lihat saat Rut mengambil keputusan mengikuti mertuanya Naomi ke Bethlehem. Kalau dipikir-pikir, untuk apa Rut mau melakukannya? Bukankah Rut tahu pasti bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari Naomi? Dia perempuan tua yang sudah tak berdaya, yang tentu saja akan menjadi beban bagi Rut. Tapi ternyata Rut memiliki pikiran yang berbeda. Ketika dengan lantang Rut berkata,
Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Rut ternyata telah terpaut bukan hanya dengan Naomi, tapi juga dengan Allahnya Naomi. Bahkan Rut mengucapkan kalimat yang sangat sakral, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana." Rut adalah wanita yang tidak mencari keuntungan, justru ia rela untuk berkorban. Dari Rut kita belajar dua hal. Pertama, kita hanya akan terpaut kepada manusia jika kita telah lebih dahulu terpaut kepada Allah. Yang kedua, memiliki hati yang mau berkorban bagi orang lain, bukan mencari keuntungan. Wanita yang keempat adalah Ester. Ester lahir dengan nama Hadasa. Ia berasal dari bangsa Yahudi yang dipilih menjadi ratu oleh Raja Ahasweros dalam kerajaan Persia. Ia dipilih menjadi ratu bukan saja karena cantik parasnya, tapi juga karena elok perawakannya. Ketika sudah duduk di singgasana sebagai ratu, Ester diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit, yaitu menyelamatkan bangsa Yahudi akan punah walaupun resikonya adalah mati. Bagaimana sikap Ester? Ester ternyata mengambil sikap yang sangat bijaksana, yakni tetap menyelamatkan bangsanya dan siap untuk menerima risiko. Ia lalu memakai pakaian ratu dan pergi menghadap Raja Ahasweros. Walaupun Ester tahu bahwa bagi orang yang menghadap raja tanpa diundang, risikonya adalah hukuman mati. Ternyata sebelum Ester menghadap Raja Ahasweros, ia telah terlebih dahulu berdoa dan berpuasa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ia juga meminta kepada bangsanya untuk melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi begitu raja melihat Ester berdiri di pelataran kerajaan? Raja ternyata mengulurkan tongkat emas, pertanda raja berkenan atas kehadiran Ester. Singkat cerita, selamatlah bangsa Yahudi karena tindakan bijaksana dari Ester. Dari Ester, kita juga belajar dua hal. Pertama, berani menanggung risiko jika itu untuk kebenaran. Yang kedua, mendahulukan Tuhan sebelum